Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli yang eh, walau mesinnya itu fuel dilution, olinya nggak berubah warna. Walau motornya, kondisi mesinnya fuel dilution, nggak berubah warna. Dan juga oli yang dalam kondisi tertentu bening terus ya, bening terus. Ya emang kalau oli itu rumit ya. Oli hitam lebih cepat itu tanda buruk. Tapi oli dipakai lama nggak hitam-hitam itu malah mencurigakan juga. Dan karena penulis ini pengalaman fuel dilution, jadi penulis itu jadi tahu bahwa ada oli yang seperti itu. Sifat dari kendaraan yang mengalami fuel dilution adalah oli itu warnanya bakal hijau kalau bensinnya warnanya hijau atau biru. Jadi makin lama oli itu akan makin hijau, makin hijau, makin hijau sampai warnanya jadi pekat. Efek dari fuel dilution sendiri adalah membuat oli itu makin encer. Jadi ada dua ciri ya kalau yang menurut penulis, yaitu dari sisi warnanya berubah jadi makin hijau. Yang kedua adalah kekentalannya, jadi makin encer. Ciri fuel dilution kalau di motor penulis seperti itu. Untuk soal bau, maaf penulis agak sulit ya membedakan kalau dari bau bensin, bau apalah, bau. Penulis jarang membedakan dari sisi bau karena bau itu sendiri sulit untuk dijelaskan ya. Kan sulit ya. Masa yang ngomongnya ini kayak baunya martabak kematangan, kan sulit. Orang yang nggak pernah tahu martabak juga sulit membayangkan, dan martabak tempat satu dan tempat lain bisa beda. Adanya dua ciri fuel dilution tersebut membuat penulis bisa membedakan efek yang terjadi bila olinya rusak ya, warnanya jadi hitam, dan oli yang tidak bisa melarutkan dengan baik. Dari pengalaman penulis ya, oli yang masuk ke motor penulis itu seringnya berubah warna, pasti jadi hijau, terus ada yang diselingi dengan menjadi gelap, jadi lebih gelap warnanya, jadi lebih mengarah ke hitam. Ada yang tetap bening ya. Hitam atau beningnya itu terpengaruh oleh ketahanan olinya terhadap suhu panas ataupun terhadap putaran mesin. Jadi suatu masalah bila oli itu warnanya jadi hitam tapi nggak jadi hijau. Jadi suatu masalah bila ternyata kemudian ada oli yang warnanya tidak berubah hijau sama sekali. Apalagi kemudian oli itu ternyata juga makin lama makin encer. Nah ini penulis alami pada oli Amsoil Signature 5W50 5W50. Oli ini bikin bening ya, warna olinya itu bening. Nah Amsoil ini penulis pakai cukup lama. Penulis juga melakukan beberapa kali uji dipstick ya, karena katanya oli Amsoil itu awet banget. Saat itu awal-awal uji oli
Jadi penulis tes warna olinya, oh iya bener, warnanya apa ya, kalau nggak salah tetap merah ya, diambil tetap merah, diambil tetap merah. Dan hebatnya ya olinya bening ya, nggak ada kotoran atau apa, nggak berubah jadi warna hijau atau apa. Berbeda dari oli-oli lain yang saat itu penulis pakai, ada meseran super, ada meseran B40 atau Pastron 15W50 ya kalau nggak salah. Bening terus. Ya wes, penulis pakai terus, olinya termasuk lumayan awet ya. Karena walau tanpa campuran minyak goreng, olinya bisa bertahan sampai 1000 km. Saat itu oli-oli rata-rata umurnya 300 sampai 500 km. Kondisi mesin masih lumayan oke ya daripada sekarang. Karena penulis sering cek warna olinya lewat tes dipstick ya. Penulis sempat ya kagum dengan ya kemampuan oli Amsoil ya. Saat itu Amsoil jadi oli pertama ya harganya ratusan ribu. Kalau sekarang harganya mungkin sudah 250.000. Penulis beli yang produk lama, jadi mestinya masih PAO. Kenapa bahannya PAO ya wajarlah awet. Karena warnanya yang tidak berubah sampai sebegitu lama, penulis pun kagum. Walau ya tetap terjadi oli makin lama makin encer. Sampai akhirnya penulis merasakan aditif dari Amsoil itu hilang. Jadi aditif Amsoil itu istimewa ya. Istimewanya adalah ketika motor dipakai ngebut, suara mesin jadi halus. Jadi sebelum dipakai ngebut, suara mesin itu kasar. Setelah dipakai ngebut, suara mesin jadi halus. Dan ini konsisten ya. Terus kemudian sampai pada akhirnya di 1000 kilometeran suara mesin jadi nggak bisa makin halus lagi. Penulis simpulkan aditifnya sudah habis. Ya wes, penulis kemudian tambahkan minyak goreng. Nah, dari hasil nambah minyak goreng itu penulis jadi kaget. Kaget karena mendadak ya, warna oli mendadak jadi gelap. Merahnya jadi ada hijau-hijaunya. Penulis kaget, loh ini hijau-hijau dari mana? Kalau misalnya warnanya jadi coklat, ya penulis nggak akan sekaget itu, karena oh ya barangkali minyak gorengnya yang bikin rusak ya. Kalau jadi makin hijaunya pelan-pelan ya, penulis juga nggak kaget. Misalnya ya bisa diasumsikan, oh itu minyak gorengnya yang bikin fuel dilution. Tapi ini warnanya hijau langsung gelap cepet gitu ya. Jadi penulis mau nggak mau harus menyimpulkan bahwa selama ini hijau-hijau gelapnya itu nggak pernah larut pada olinya, entah disimpan di mana. Jadi ketika dilakukan uji tes dipstick, warna hijau-hijaunya nggak keambil. Jadi mau nggak mau penulis putuskan seperti itu. Ya menurut penulis ya itu artinya olinya itu kemampuan pelarutannya buruk. Saking buruknya kemampuan pelarutannya, sehingga kotoran-kotoran itu nggak bisa kelihatan ketika diambil di dipstick. Nah untuk soal ini ada juga yang ngomong bahwa itu bisa jadi karena bagian kotornya itu ada di bawah. Bagian yang atas bening, yang bawah kotor. Jadi kalau kita ambil oli dari dipstick, yang terjadi adalah
kita cuma dapat beningnya saja. Dan ya kebetulan sih ya, penulis biasanya ambil oli tidak dalam kondisi mesin panas. Biasanya mesin dingin pagi-pagi, habis parkir sejam atau 2 jam gitulah ya, kadang siang-siang, terus diambil olinya. Nah, baik itu karena olinya jadi misah atau tidak, tetap ya oli mendadak hijau gelap setelah dicampuri minyak goreng ya, itu tanda olinya itu kemampuan pelarutannya sangat parah. Jadi ya kita harus hati-hati juga kalau misalnya kita mendapati oli kita itu nggak jadi hijau. Jangan-jangan itu olinya bukannya mencegah fuel dilution, tapi tetap terjadi fuel dilution, cuma yang bagian hijaunya mengendap di bawah. Penulis juga ya terakhir nggak pernah melakukan uji dipstick lagi, langsung drain ya. Jadi penulis nggak tahu apakah dari beberapa oli yang penulis coba itu ada yang perilakunya seperti itu juga. Yang jelas ketika oli Amsoilnya penulis drain, itu kondisi warnanya ya udah gelap parah lah ya, nggak bening, warnanya sudah banyak hijaunya. Ya ini jadi pelajaran lah, pelajaran bahwa ada oli yang perilakunya seperti itu, yang saking parahnya kemampuan pelarutannya bisa membuat oli itu kelihatan bening, bisa membuat oli itu tetap terlihat jernih gitu ya, atau enggak berubah warna. Nah, oli yang seperti itu menurut penulis resiko ya, resiko meninggalkan kerak, resiko meninggalkan lumpur. Karena apa? Ya bagian lumpur-lumpurnya itu nggak ikut keangkat, bagian kotoran-kotorannya itu nggak ikut larut ke olinya. Padahal untuk bisa membuat kotoran itu hilang dari dalam ruang mesin, syaratnya, salah satu syaratnya adalah kotorannya larut di olinya. Nah, kalau kotoran nggak larut di olinya, ya kotoran nggak bisa keluar dari mesin. Ya penulis nggak tahu ya kontroversinya gimana, karena dari Amsoil sendiri sudah pernah melakukan pembuktian mesin jalan sampai 100.000 km ya, nggak pakai ganti oli, filter olinya pakai khusus buatan Amsoil juga. Penulis nggak tahu apakah Amsoil juga tetap melakukan hal yang sama pada produk-produk masa kininya dia, karena kan ya sekarang zamannya oli berubah resep. Apakah oli Amsoil yang sekarang masih tetap seperti itu atau tidak? Tapi ya paling tidak dari produk yang penulis coba itu kemampuan pelarutannya kurang. Jadi kalau untuk mereka yang pakai Amsoil, penulis rekomendasikan untuk mencampurkan dengan minyak goreng. Kalau takut, mencampurkan dengan oli yang ada esternya lah. Kalau ingin yang sama-sama mahal ya ada Ravenol ester, ada oli ester lain ya, seperti apa, Mobil One atau apalah. Tapi pertimbangkan itu juga, karena ya eman-eman ya mesinnya ya, daripada nanti banyak kerak lain-lain gitu ya. Ya wes lah, itu saja. Kalau misal ada yang merasa oli Amsoil itu memang kualitasnya bagus, bening lebih lama,
Coba mungkin bedakan antara ketika olinya di drain dengan kalau diambil dari dipstick ya, beda warnanya kayak gimana. Penulis termasuk nggak percaya bahwa oli itu bisa mengurangi fuel dilution. Tentu yang penulis maksud adalah kalau fuel dilutionnya sudah parah, kasusnya kayak penulis. Kalau masih ringan, ya mungkin ganti oli saja bisa mengurangi fuel dilution. Mungkin ganti bensin saja bisa mengurangi, ganti busi saja bisa mengurangi. Tapi ya selama ini penulis coba beberapa solusi dan motor penulis tetap fuel dilution walau apa yang penulis lakukan. Sudah ganti busi, ganti bensinnya macam-macam, oli juga macam-macam, tetap ya fuel dilution semua. Cuma ya yang satu warnanya pekat, yang satu warnanya enggak. Ganti AFR pun sudah penulis lakukan ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.